Nah, ini memang nggak ketinggalan, memang cara-cara di video Lemono itu sedikit berbeda. Lemono tidak pernah memilih namanya bahan bakar, tetapi itu selera masing-masing. Nah, saya dimatikan dulu. Set. Ini adalah Pertamax Turbo. Ini harusnya nembaknya di bagian sini. Ini adalah batas dari pick up bagian kanan. Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang motor yang derik nggak sembuh-sembuh. Yang pertama, yang keduanya itu di email Lemono itu membaca bahwa sudah kenceng semua, Lek, tapi kok sayang karena retensioner ketinggalan. Nah, buat pengikut channel Lemono yang baru itu sudah hafal ya, yang mengikuti channel Lemono yang sejak lama, ini memang nggak ketinggalan. Memang cara-cara di video Lemono itu sedikit berbeda ya daripada mungkin teman-teman yang lain ya. Ini nggak ketinggalan, Mas. Ini memang cara Lemono sukanya seperti ini. Nah, apakah itu bisa terpasang, Lek? Sudah banyak sekali Lemono videokan ya. Itu tinggal cek tentang perakitan blokop. Dan kemudian sekarang kita lanjutkan, ada juga di kolom komentar, Lek, itu biasanya kalau derik seperti itu dikasih Pertamax Turbo tak jamin sembuh, Lek. Sekarang kita perhatikan di bagian sini ya, Lek. Ini apa, Del? Oke, di sini adalah motornya. Mungkin dari teman-teman banyak yang mengira Pertamax Turbo, Lek. Nah, karena itu pembakaran dan sebagainya Lemono nggak paham. Sekarang kita lihat, ini masih banyak sekali ya di sini, separuh lebih. Nah, sekarang kita perhatikan di video kemarin Lemono menyebutkan bahwa itu bekasnya menggunakan Pertamax Turbo. Nah, itu kan hanya prediksi Lemono. Dan sekarang kita lihat karena rangka motor baru datang, jadi kita perhatikan. Bu, golekno ada aqua sing rada anu, Bu. Nggih ngetapmu dibaleni neh. Sekarang kita perhatikan bahwa di sini bahan bakarnya memang beda pada seperti biasanya. Nah, di video Lemono selalu mengulas dan mengulas. Lemono tidak pernah memilih namanya bahan bakar, tetapi itu selera masing-masing. Nah, apabila ini derik bisa sembuh dengan menggunakan BBM apa merah ini namanya Pertamax Turbo, Del. Oh, Pertamax Turbo. Nah, menggunakan Pertamax Turbo sembuh, tetapi di sini satu tangki full itu menggunakan Pertamax Turbo semua. Saya tak tapke ya. Ini aqua kosong. Nah, sekarang kita perhatikan dikarenakan apa, Lemono nanti juga akan menjelaskan ya. Nah, warnanya pun berbeda ya. Nah, oke. Segini aja cukup ya. Segini aja cukup karena ini masih setengah tangki full. Nah, dimatikan dulu. Set. Ini adalah Pertamax Turbo apa-apa Indil, Pertamax Turbo apa-apa. Pokoknya bahan bakar merah ini katanya sembuh buan derik, tapi faktanya nggak sembuh sama sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan ke motornya langsung ya. Kita lanjutkan ke motornya langsung. Di sini Lemono tidak berbagi, dalam artian Lemono tidak pinter, enggak, Lek. Tetapi Lemono hanya mencoba menyelesaikan dari permasalahan motor di depan kita. Ingat, yang selalu jadi kunci adalah, yang jadi ukuran adalah kondisi dan keadaan mesin di depan kita ya. Kalau teorinya, kalau mungkin cara-caranya sama, Lek, bisa disamakan, tetapi kondisi dan keadaan berbeda dan Lemono selalu menyebutkan itu semua. Oke? Di sini sekarang kita lanjutkan. Mungkin di sini nanti Lemono akan menurunkan mesin lagi. Nah, kenapa bisa menurunkan mesin lagi, Lek? Dikarenakan Lemono hanya ingin tahu suaranya. Karena apa? Motor ini bermasalah pada klaken as sebelah kanan seperti yang Lemono videokan kemarin ya. Apabila belum melihat video kemarin bisa dicek aja tentang motor derik ya. Oke. Dan kemarin itu kekurangan kita adalah di bagian giginya. Giginya ini kan kemarin rusak ya. Apabila baru melihat video ini bisa cek video sebelumnya. Nah, ini kan rusak. Giginya muter tetapi pompanya di bagian sini tidak muter, menyebabkan pelumasan di bagian mesin itu tidak bisa, olinya bahkan tidak jalan, karena tidak muter sekali dari pompa olinya ini. Kemudian langkah selanjutnya dibelikan juga, ini yang belikan yang punya pompa oli baru.
Nah, kemudian kita tinggal memasangi dan nanti kita naikkan ke bodi. Mudah-mudahan nanti bisa memvideokan sampai selesai. Tetapi dari catatan adalah Lemono akan tetap menurunkan mesin ini lagi ya. Kenapa? Karena ingin mendengarkan bagian mana saja yang cacat ataupun dia itu sudah error. Nah, ketika mesin tidak nyala itu susahnya kita untuk memprediksi bagian mana saja yang error. Jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangan nih. Nah, untuk pemasangan bagian kopling sini, nah bagian kopling sini, nah pemasangan bagian kopling sini itu mungkin agak kita percepat, kalau enggak ya nanti kita tata pelan-pelan ya. Kita tata pelan-pelan. Nah, oke. Di sini sudah lengkap semua, kita tinggal memasangi. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, sambil kita cuci, sambil kita pasang satu-satu ya. Nah, sekarang di sini ada pelor di bagian sini. Nah, kemudian ada bintangan ya. Ini sambil kita cuci ya, karena masih jadi satu, sambil kita bersihkan. Sambil kita bersihkan, kita pasang pelan-pelan ya. Kemudian langkah selanjutnya ada bintangan. Di sini pelor ya, tempat pelor kita pakai dulu ya. Apakah posisinya itu harus posisi netral ya? Tidak harus ya. Kalau untuk pemasangan di bagian bintangan ini terserah, mau netral mau enggak bisa dipasang. Nah, oke, kalau sudah pas pada posisinya, nah diikat seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah pas pada posisinya, kita tinggal memasang bautnya. Kita cari bautnya. Oke, setelah Lemono pilihin di sini nggak ada baut lainnya, itu adanya baut ini, jadi kita pasang yang madaringnya ini saja. Nah, apakah itu tidak baut kopling Le? Nah, baut per kopling Le. Di sini baut per kopling menggunakan yang kecil ini ya. Nah, dikarenakan menggunakan yang pernya banyak itu Le, per 6. Nah, itu pakai per 6 ya. Nah, sekarang kita pasang saja langsung. Kita pasang saja langsung di bagian sini. Nah, kita kencengke. Oke. Nah, dan kalau sudah kenceng, kita netralkan. Langkah selanjutnya kita pasang di bagian pompa oline. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pemasangan selanjutnya. Nah, kita bersihkan dulu di bagian sini. Oke, dan sekarang kita pasang dari silnya. Kita pasang silnya yang satunya. Nah, di sini bagian sini beberapa tahun lalu Lemono sudah menjelaskan ya tentang sil ini sendiri. Dan kemudian langkah selanjutnya kita buka saja di bagian sini. Oke, dan sekarang kita buka saja ini yang baru ya. Nah, kita bersihkan dulu. Ya, kita bersihkan di bagian sini, kita taruh sini saja bautnya. Nah, oke. Kita taruh sini. Kemudian kita buka ya. Kita buka sebentar. Nah, setelah kita buka seperti ini, kita bersihkan di bagian gigi dalamnya sini ya. Cara membersihkannya, kita masukkan bagian giginya ini. Nah, jadi seperti ini. Kita masukkan gigi sebentar. Nah, pelan-pelan saja. Kemudian sambil diputar tangan kiri, kita siram lubang-lubangnya ini ya. Oke, kalau sudah terasa enteng berarti tandanya di dalam itu sudah tidak ada gram-gram ataupun kotorannya ya. Nah, oke, dan sekarang kita semprot saja. Nah, kita
Oke, setelah bersih mari kita pasang di bagian sini. Nah, cara pemasangannya supaya tidak ngancing, untuk mencegah ngancing, karena tidak semua ngancing ya saat pemasangan ini. Di video kemarin Lemono sudah menjelaskan tentang ini, dan Lemono sekarang akan mempraktekkan cara pemasangannya ya. Nah, caranya adalah kita pasang asnya ini sudah Lemono videokan 3 tahun lalu ya kalau nggak salah, untuk pemasangan ke sini ya, pemasangan pompa oli ini ya. Nah, sekarang kita kencengke dulu. Oke, untuk ngenceng ini ya kita kencengke di bagian sini. Kita kencengke. Nah, set. Oke, dan sebelahnya. Oke, kalau sudah pakai tangan sudah kenceng ya, harus sebelahan ya, supaya tidak terjadi ngancing seperti yang kemarin. Nah, oke, kemudian langkah selanjutnya kalau sudah kenceng, kita ketok ya, kita menggunakan obeng ketok. Sebelahan ya, harus seimbang. Nah, oke, dan kalau kira-kira sudah kenceng kita putar. Nah, kalau sudah enteng ini tandanya dia itu sudah aktif. Nah, Lemono sudah memberikan alasan kemarin kenapa dia itu biasanya untuk gel ini kalau belum dicopot susah banget dilepas, itu sudah ada videonya ya, saat pemasangan di bagian CB kemarin. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pemasangan gigi pompa oli nih. Oke, dan sekarang kita pasang di bagian sini. Nah, jadi pemasangannya seperti ini ya, kita perhatikan dulu. Oke, kemudian kita tancap. Nah, oke, di sini yang perlu kita perhatikan adalah jaraknya. Nah, untuk mengatur jarak ini sebentar kita tempel dulu. Nah, ini sudah Lemono videokan cara pembikinan ringnya ya. Apabila oblaknya di sini terlalu banyak, usahakan dikasih ring di bagian sininya. Itu sudah ada videonya, Lemono sudah memberikan cara pembikinan ringnya, dan semuanya sudah full Lemono videokan ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, itu tinggal dicari saja tentang jalur pompa oli dan pemasangan bak kopling. Itu Lemono sudah memvideokan di bagian itu. Kita cari ringnya dulu. Oke, di sini Lemono sekarang akan memberikan caranya untuk pengganjilan ring. Ingat, pengganjilan ring jangan terlalu tebal, karena terlalu tebal mengganggu putaran dari giginya juga ya. Nah, kita bikin dulu. Sekarang kita bor. Tinggi. Bornya kebesaran. Kita ganti yang kecil dulu ya, supaya dia itu persisi ya. Sebentar. Nah, sudah kenceng baru kita bor lagi. Dulu lah kok buri akan naik piye iki. Akan naik. Oke, dan kita coba masukkan ke bagian sini.
ya. Nah, kalau belum masuk tinggal perbesar sedikit saja. Sabar. Oke, kalau kira-kira sudah pas. Nah, kalau kira-kira sudah pas, kita tinggal gunting ya. Kita gunting saja. Kita gunting seperti ini. Ini fungsinya ya. Mungkin ada beberapa yang nggak tak ganti, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena motor jenengan berbeda dengan kondisi mesin di depan Lemono ini ya. Itu yang perlu jadi kuncinya adalah kondisi dan keadaan mesin itu masing-masing. Nah, jadi Lemono juga tidak selalu menganjurkan menggunakan cara Lemono ya. Cara Lemono ini apabila dibutuhkan bisa diaplikasikan. Jadi seperti itu. Dan yang jelas Lemono ulangi kembali lagi, cara mungkin teman-teman punya cara masing-masing ya. Nah, oke, kita buat agak kecil saja diameternya. Oke. Oke, kalau sudah diameter seperti ini baru kita masukkan. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, oke, kalau sudah masuk baru kita pasang dari tutupnya ini. Nah, oke, dan di sini bautnya adalah 8 ya, bautnya adalah 8an seperti ini. Oke. Kemudian kita kencengke menggunakan T8 ataupun kunci 8. Ya wiki. Nah, kita kencengke dulu menggunakan T8. Set. Oke. Cara pengencengannya secara manual sudah Lemono videokan banyak sekali ya. Nah, tangan satu supaya menjadi bautnya itu tidak gampang dol. Nah, jadi kita ganjel, tapi dia itu masih ada oblanya tapi sedikit banget. Masih ada gerakan ke bagian samping sini atau ke atas sini ya. Nah, ini masih ada gerakan tapi sudah meminimalisir dari gerakan banyak tadi. Ini bagian gigi ini sudah Lemono jelaskan, yaitu tentang hose coupling menggunakan per 6 ini, tetapi dia itu ganti sama giginya. Itu sudah Lemono berikan caranya tentang pengganjilan di sini ya. Itu sudah ada videonya juga. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pemasangan selanjutnya. Oke, giginya, kemudian as pedal persnelengnya. Oke, di bagian sini dikarenakan tidak ada kendala pada persnelengnya, kita pasang saja langsung ya. Lemono ingin menghidupkan mesin ini, mendengarkan suaranya dan nyoba dari motore ya. Itu yang tujuan Lemono awalnya, karena ingat Lemono sudah memvideokan tadi bahwa mesin ini ada permasalahan pada klaker noken AC sebelah kanan ya. Nah, oke, daripada nanti sudah diganti semuanya ternyata ya enggak waktunya diganti, jadi seperti itu. Jadi kita cuci dulu di bagian sini. Sebentar, tak cuci ini dulu. Oke, kalau sudah kita bersihkan, oke, ada suara cepak-cepak di sini ya. Nah, oke, di sini apabila ingin bertanya tentang permasalahan di bagian hose coupling ini sendiri, sudah ada videonya full tentang di bagian pemasangan karet hose coupling. Di situ Lemono sudah menjelaskan satu persatu. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita pasang dari ring bintang yang di sebelah sini ya. Ring bintang apa itu sebutan itu. Oke, nek iki. Nah, ini kita pasang dikarenakan tidak ada masalah pada persnelengnya. Nah, jadi
tidak ada masalah itu karena Lemono belum nyoba ya. Jadi kita nyalakan dulu dan kita coba. Oke. Oke, dan kemudian kita pasang dari bagian kampas kopling ini. Nah, oke, kita pasang seperti ini. Kemudian jangan lupa di bagian ringnya ini ada tulisannya ya. Nah, ada tulisannya yaitu outside. Nah, ini apa motornya? Nah, oke, yang bagian ini ada tulisannya itu di bagian luar ya. Ini apabila terbalik di sebelah sininya itu sebenarnya ada yang bermasalah, ada yang tidak ya. Biasanya kalau terlalu terbalik sini ada permasalahan di bagian kopling, tapi hanya beberapa motor, tidak semuanya. Oke, dan sekarang kita kenceng di bagian bautnya sini. Oke, sebentar. Ini sambil nyuci ya, karena Lemono memasang sambil nyuci. Nah, jadi pelan-pelan saja ya. Kita cuci satu-satu. Kemudian sambil kita pasang. Oke, kemudian kita baut. Gak kena gini. Sipono kunci ini, kunci mahkota iki. Kunci mahkota sing enek nyerengget-nyerengget iki lho. Nah. Oke, kemudian kita cuci juga di bagian topi Meksiko nih. Nah, di sini tempat berkumpulnya yaitu gram-gram ataupun kotoran-kotoran. Sehabis dia itu disaring di bagian saringan bawah, dia itu biasanya mengumpul di bagian sini ya. Saat mesin berputar dia itu akan lengket di bagian samping-sampingnya sini ya. Itu sudah Lemono bahas juga beberapa tahun yang lalu tentang rotor oli ini sendiri ya. Rotor oli apa ini nyebutnya? Ini Lemono nyebutnya adalah topi Meksiko ya. Biasanya pada motor Krypton ataupun Jupiter itu ada lempengan besi. Nah, itu usahakan bersih ya. Itu kalau tidak bersih biasanya dia itu oli, terkadang piston itu gampang sekali terjadi ngancing ataupun baret ya. Bahasa Jawa ini ngejim ya. Nah, itu sangat sering terjadi karena turun mesin tidak diganti dari pompa olinya itu pompa oli dari saringan oli ataupun nyebute bagian topi Meksiko ini ya. Kalau di bagian Krypton nyebutnya lempengan, Lemono nyebutnya ya. Nah, oke, sekarang kita bersihkan dulu. Oke, kemudian kita pasang di bagian sini, dan kemudian di bagian sini juga ada ringnya tebel. Kita tarik dulu. Kalau misalnya nggak ada ringnya ya sudah, langsung kita baut saja ya. Ini ringnya kurang lagi. Nah, saya sebentar kita tata dulu. Oke, ringnya oren ringnya iki ringnya di kulenya udah gitu. Oke, dikarenakan tidak ada ringnya langsung saja kita pasang ya. Apakah itu tidak bermasalah? Asalkan ya di bagian sini sebentar. Asalkan di bagian sini itu datar. Nah, di bagian sini itu datar tidak ada masalah karena pada biasanya baut ini ya. Nah, ini kan datar ya, bagian ujung sini datar. Ada juga yang membuka sini terus dibalik. Itu mengakibatkan dari rotor olinya nanti bisa retak. Ya, kalau retak itu mengakibatkan sirkulasi oli menjadi tidak normal ya. Sekarang kita kencengke dulu. Nanti kunci nih kayak gini. Oke, sambungan stang sing pendek. Nah, kita kencengke dulu. Oke. Nah, oke, kemudian yang sebelahnya ya di bagian us kopling. Wah, ya tanganku.
Oke, dan sekarang kita pasang dari pernya, kita cek dulu. Oke, ini katanya yang punya tidak ada masalah pada persnelengnya ya. Sekarang kita pasang pernya. Ini pernya dioplos ya. Ini sudah Lemono videokan juga di bagian pembongkarannya bahwa yang per 4 itu aslinya, kemudian yang per 2 itu orinya. Oke, sekarang disilang di bagian sini. Nah, ini kita kembalikan awalnya loh ya. Nah, oke. Nah, kita pasang dari tempat dudukannya baut. Nah, kita pasang. Nah, kita pasang seperti ini dan kita pilihin dulu dari bautnya ya. Kita pilihin dulu yang baut untuk koplingnya. 1 2 3 4 kurang 2 gini. Yang 2 kemana? Oh ini bentar. Nah, kita cuci dulu. Bentar, ini apa begini? Oke, kemudian kita pasang di bagian sini ya. Nah, kita pasang dulu. Karena per tigernya agak lebih tinggi, jadi kita tekan dulu yang bagian tinggi ini ya. Nah, usahakan seimbang karena ini sering sekali terjadi patah. Lemono juga pernah matahin di bagian sini ya, karena saking kakunya per ya. Nah, oke, kita kencengke pelan-pelan. Oke. Nah. Oke. Cara ngencenginnya seimbang ya, Oke. Nah, kalau sudah agak kenceng baru kita masukkan baut yang lainnya. Nah, usahakan posisi pernya ini seimbang ya. Ini sudah banyak sekali di penataan kopling di bagian video kopling ya. Nah, ingat Lemono selalu mengulas dan menyebutkan bahwa cara masing-masing. Oke. Nah, kita kencengke dulu. Oke, set. Nah, oke, kemudian yang sebelah sini. Nah, oke, sekarang waktunya ini ngepolke. Nah, sebentar kita kencengke. Nah. Oke, nah di sini apabila ngencengin baut yang bergerak, dalam artian ini kalau ditekan langsung seperti ini. Nah, kita tekan langsung seperti ini, dia itu muter ya, bagian hose kopling ini muter. Nah, caranya kita kencengin sampai dia itu mentok. Nah, oke, kalau sudah mentok semua seperti ini, cara sederhananya adalah nah seperti ini. Tangan gak ketok, aman. Tangan posisinya seperti ini. Nah, oke, lebih mudahnya seperti ini. Kita getok ya. Ini cara getoknya seperti ini dan kamera kita arahkan ke bawah. Set. Oke, nah caranya seperti ini. Nah, maka dia itu terkena seperti obeng dok, mainnya seperti obeng ketok ya, terkena hentakan ke arah kanan jadi menjadi kenceng dan si bagian sini tidak berputar. Apabila kita putar T-nya ini pelan-pelan, maka dia itu akan ikut berputar. Nah, itu cara ngencengin baut yang bergerak ya, topangannya ini bergerak. Nah, dia tidak bergerak tapi dia itu kenceng pol, mentok. Nah, ini sudah Lemono berikan caranya di video Lemono itu sekitar 2 tahun yang lalu ya, cara pegang kunci. Nah, di situ tutorial sederhana tetapi tidak membuat komponen-komponen pada motor itu ambrol ataupun dol ya. Itu tapi cara Lemono, cara manual semua karena Lemono berangkat dari alat-alat manual semua, full manual ya. Nah, oke, nah aman semua. Oke,
Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita pasang di bagian klakere. Oke, kita pasang bagian klaker, kemudian langkah selanjutnya kita pasang di bagian tutup pompa rotor oline. Nah, di sini packing sudah custom, ora masalah ya, nggak masalah dengan packingnya ini ya. Oke, dan sekarang kita semprot. Oke, dan kita bersihkan di bagian pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah bersih semua, baru kita lakukan pemasangan ya. Kameranya biar agak fokus. Kita pasang seperti ini. Di sini rawan sekali dia itu baunya dol ya, rawan sekali baunya dol. Lemono juga terkadang sering ya terjadi dol dikarenakan di awalnya itu sudah hampir dol, itu sudah Lemono videokan juga ya. Nah, ini Lemono juga pernah ngedolin baut ini juga pernah ya. Jadi kalau teman-teman dol itu nggak usah khawatir, temennya banyak ya. Dari dolnya itu kita dapat pengalaman ya, jadi lebih hati-hati dan lebih teliti. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita siapkan dari upeng getok. Nah, seperti ini, ingat penggetokannya ini tidak boleh terlalu kenceng ya. Oke, dan sekarang kita kencengke dari bagian ini ya. Nah, ingat cara penggetokannya tidak boleh pakai tenaga, ikuti alur obengnya saja. Dan cara pegang palunya seperti ini ya. Ini sebentar, ini banyak sekali di kolom komentar ya, kalau terlalu kenceng jebol ya. Jadi seperti ini caranya pegang palu. Lemono selalu mengingatkan, biarpun dengan beban palu apabila ayunannya berbeda menghasilkan tekanan yang berbeda. Contoh seperti ini, pegang di sini, kita palu seperti ini, dia itu akan beda tekanan ketika kita pegangnya ke arah sini. Semakin jauh dari tumpuan ini maka mengakibatkan tekanan ini semakin kencang. Sederhananya seperti itu. Oke. Oke, dan yang sebelahnya. Oke, dan kalau sudah kenceng, baru langkah selanjutnya kita intip di bagian sini, dia itu terjadi gesek apa tidak. Sebentar. Oke, jaraknya lumayan jauh ya, kamera ini sampai kesenggol. Jaraknya lumayan jauh, jadi sekarang langsung saja kita pasang di bagian bak koplingnya ya. Kita pasang di bagian bak koplingnya. Nah, kita pasang dulu di bagian sini. Saya tak cuci ini dulu bak koplingnya ya. Nah, di sini kita bersihkan dulu. Dan kita bersihkan juga dari packingnya. Biar mulai lagi. Anu ngiwangi ngresik iki. Packingnya sing amplas atau cutter. Oke, kita bersihkan dulu di bagian sini ya. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, ini nanti misalnya di bagian tengah tidak ada masalah, jadi kita hanya membongkar di bagian blok kopi saja ya. Kita hanya membongkar di bagian blok kopi saja. Nah, oke. Bentar, kita bersihkan ini. Terus yang nek pemoga sirsi ya mbok ampas halusnya apa. Lemono bersihkan dulu dari packingnya di bagian sini, karena di sini lemnya juga terlalu tebal ya. Nah, Lemono bersihkan dulu. Amplas bu. Amplas bu. Pakai kopling, pak kopling nyetek.
tanpa kopling nyotek. Oke, dan sekarang kita bersihkan dulu ya, kita amplas tipis-tipis. Nanti lami juga amplas berapa? Kali di kita. Oh, kita. Oke, sebentar kita bersihkan di bagian sini. Oke, dan sekarang cara cuci sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan, kita akan memasang dari bak koplingnya. Nah, ini tinggal masang dari bautnya. Lah ya ada lagi. Ya bener. Nah, sekarang kita pasang Oke, dan sekarang kita pasang dari baknya ya. Di sini nanti apabila ada rembesnya tetap Lemono bongkar kembali, dikarenakan apa? Lemono sudah berjanji yaitu tentang pembongkaran di bagian kope. Nah, di bagian sini saja kita beri lemnya. Kenapa? Dikarenakan di bagian sini terjadi luka. Nah, di bagian tutupnya sini juga. Oke, dan sekarang kita lanjutkan memasangnya ya. Kita pasang. Sebentar, bosingan jangan lupa, bosingnya harus ada semua ya. Kita pasang. Oke, sekarang kita tutup. Nah, Andil, kenceng banget Andil. Dil. Pogi, kamu punya pogi. Nah, bautnya pasang kabeh. Sing dawa dewi. Nah, sekarang di bagian baut keseluruhan ini yang paling panjang hanya di bagian satu sini tok. Nah, jadi milihnya seperti ini, kita pasang plug. Nah, yang lainnya sama semua. Oke. Ayo. Ya ayo bener ini mesin. Kan dia ini nanti dia jadi nek tanggal apa dia ini jadi. Buat murah. Oke deh, sekarang kita lanjutkan ya, piendil. Oke, unggah nih rada angel ya. Memang kalau baru-baru ini menaikkan itu ya seperti itu lah ya. Nah, nggak apa-apa lah. Yang sekarang kita lanjutkan dari pemasangannya. Nah, yang penting hati-hati ya. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita pasang dari kamprate. Nah,
Nah, Lemono akan menjawab juga dari kolom komentar sambil ketawa itu bahwa karet tensionernya ini ketinggalan ya. Jadi bagaimana ini caranya? Ini apabila sudah mengikuti video Lemono itu sudah banyak sekali Lemono videokan ya, bahwa caranya ini sangat sederhana dan ini cara Lemono ya, cara Lemono, dan sukanya Lemono masangnya seperti ini. Jadi kita masukkan dari bawah seperti ini. Nah, kita masukkan dari bawah. Nah, apakah itu tidak lebih susah, Lek? Ini macam-macam, Lek. Kalau terbiasa terpasang dulu ya enak, terbiasa dipasang dulu. Kalau misalnya seperti Lemono ya lebih gampang karena tergantung dari kebiasaan. Nah, oke. Sekarang kita lem di bagian bautnya sini ya. Kita lem di bagian sini. Nah, oke. Sekarang kita paske dari lubang karet tensioner ya. Nah, kita paske dulu. Nah, sekarang kita kencengke. T10 ini lah. T10. Ini Mas yang punya bawain bodi, knalpot belum ada, terus bautnya ini nggak lengkap. Kemana ini larinya bautnya, Mas ya? Ini Lemono pasang seadanya dulu ya. Oke. Nah, oke, dan sekarang karet tensioner sudah terpasang, dan yang perlu kita perhatikan adalah, nah di bagian sini harus gerak. Nah, karet tensionernya di sini harus gerak. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pemasangan dari kamprat. Di sini seret sekali ya. Nah, di bagian ini seret sekali, tapi Lemono sudah menjelaskan. Alah, Mak. Seret banget, seret banget. Nah. Wis, jangan seret kok. Bentar. Kita akan ngecek dulu dari suara-suaranya. Ya, intinya mesin kita nyalakan dulu ya, karena permasalahan ini sangat jarang terjadi, yaitu nderik terus ya, sampai dia itu pistonnya di dalemin juga tetap nderik ya. Oke, kemudian top, lurus top, kemudian kita pasang dari gigi sentrike. Nah, kita pasang. Oke, dan sekarang kita pasang. Oke, kita cari tope. Nah, ditekan set. Oke, segini aja cukup ya, Le ya. Nah, oke, mundur dikit. Bentar. Alah, kebablasan Dil. Nah, oke, sabar. Nah, segitu pengapiannya, berarti timingnya segitu. Oke, sekarang kita baut dari gigi timingnya ya. Kita baut dulu di bagian sini untuk mengukur dari topnya ya. Oke, kemudian baut yang satunya. Nah, di bagian sini. Oke, sebentar. Kita kencengke dan kemudian kita setutke juga dari setut kampratnya ya. Kita ukur dulu. Nah, kamprat yang pas itu ukurannya seberapa, Le? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, repot toh. Repotnya itu karena Lemono nggak tahu motornya seperti apa. Nah, oke, sekarang kita cek. Oke, segini saja cukup ya. Segini saja cukup. Nanti kalau kurang kenceng tinggal ngencengin lagi.
Sekarang kita kunci di bagian sini, set. Oke, dan sekarang kita intip sebentar di bagian sini, lurusnya ini, set. Oke. Set, set. Oke. Oke, dan sekarang kalau kira-kira sudah lurus tinggal ngencengke ya. Sebentar, kita kencengke. Kita geser kamerane. Jadi kalau nggak ke diri tuh langsung malas. Kalau dulu ada mobil tuh saya ke waktu malas. Oke, dan sekarang kita topke kembali. Oke. Nah, di sini sambil memproses nanti topnya seberapa, kita akan menghitung dari bagian magnete. Nah, ini yang sangat penting dan yang sangat perlu diperhatikan, yaitu, dan ingat bahwa penyakit yang sama belum tentu penyebabnya sama, itu yang perlu jadi patokane ya. Magnetku. Oke, dan sekarang, sekarang di sini Lemono sebelum memproses dari bagian magnet ini, Lemono akan menjelaskan dulu ya di bagian sini. Yang pertama, di sini tujuan dari pembubutan magnet ini untuk meringankan dari beban putaran ya, supaya lebih nyut lah, sederhananya seperti itu. Dan memang betul itu cara-caranya memang seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat adalah kebutuhan si mesin ini butuh ringan apa enggak. Di video kemarin di bagian GL100 itu justru Lemono beratkan menjadi magnet Neotech ya toh. Nah, dikarenakan menyesuaikan dari kebutuhan si mesin ini sendiri. Oke. Dikarenakan apabila ini dipatok pasti dibubut enak, belum tentu. Kalau jawaban Lemono belum tentu ya, itu jawaban Lemono. Yang paling dalam artian yang tepat adalah sesuaikan dengan kebutuhan motor itu sendiri ya. Nah, oke. Di sini Lemono akan menjelaskan dan Lemono ulas sedikit. Di sini terjadi magnet ini pernah copot atau kalau enggak, inti sederhananya adalah spool ini pernah hancur yang jelas ya. Kenapa? Dikarenakan di bagian sini di sini terjadi goresan parah, dia itu sampai ke dalam. Ini bisa jadi di bagian magnet dalam sini itu terjadi retak. Nah, kalau terjadi retak bagaimana? Lemono ingin membahas di bagian sini. Yang pertama, di sini Lemono akan merubah pickupnya. Tetapi nanti kalau misalnya masih terjadi derik, masalahnya adalah di bagian magnet ini arusnya error. Oke, jadi permasalahan seperti itu dari kondisi mesin yang di depan kita. Oke. Nah, di sini sebelum kita memotong-motong atau menambah-nambah dari pickup, yang perlu kita perhatikan adalah kita ukur dulu sebelum kita lakukan pemotongan ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan, kita akan menata di bagian pickup pengapiane. Nah, di bagian sini Lemono akan menjelaskan sedikit ya, banyak sekali dipertanyakan di kolom komentar. Di sini Lemono akan mencatat ya. Di sini menggunakan CDIGL dan Lemono bikin panjangnya tidak panjang seperti 16 ya. Kalau Mega Pro itu kan 16 ya, panjangnya pickup ini loh ya. Sekarang Lemono akan menjelaskan sedikit sekilas ya, karena kita akan menyelesaikan permasalahan motor ini. Yang pertama, masih banyak yang berpikir bahwa untuk contoh saja CDIGL kita perpanjang pickupnya nafas jadi panjang, itu penemuan yang menurut Lemono kurang pas. Nah, kemudian akan dibalikkan kembali bahwa di video Lemono panjang-panjang lah, sedangkan Lemono menyesuaikan dari kondisi si mesin ini sendiri. Oke, nah kondisinya bagaimana dan seperti apa lah, Lemono cara nyobainnya motor bagaimana apabila dapat pertanyaan seperti itu. Bukannya Lemono tidak mau jawab, bukan deh, karena Lemono nggak tahu dari rasa si motor ini awalnya itu penyakitnya seperti apa. Nafas kurang panjang deh, kurang panjangnya itu karena apa? Dari pick up, dari kompresi yang kurang, ruangannya kurang sempit, ataukah dari putaran balan? Lemono tidak tahu dari permasalahannya, jadi Lemono agak kesusahan menjawab. Oke.
Nanti apabila Lek Mono jawab potong sekian dan sekian Lek, nanti alhasil apabila ada masalah jenengan pasti akan bingung dan menyalahkan dari jawaban Lek Mono. Kan seperti itu Lek. Jadi langkah sederhana apabila mengikuti video Lek Mono dari lama akan paham dari sistem pengapian ini sendiri, yaitu kuncinya adalah bagaimana rasa dari motor si awal ini. Oke. Sekarang tidak ngomong panjang lebar ya Lek. Nah, kita lanjutkan saja dari pick up pengapiannya. Di sini pengapian panjangnya, ya panjangnya ini kita ukur seperti ini. Oke. Panjangnya adalah 28. Oke. Saya sebentar. Nah, saya kakek tok sebentar. Nah, panjangnya dibikin 28. Oke. Tujuannya untuk memperpanjang nafas. Pertanyaannya Lek Mono, apakah dari ini motor ini kurang panjangnya apakah positif dari pick up? Nah, jadi itu yang perlu kita jawab adalah itu. Ini mau dibikin panjang 35, mau dibikin panjang 28 seperti pada umumnya, motor ini tetap akan derik-derik saja. Kenapa? Karena jawabannya adalah ini tidak membutuhkan dari pick up panjang. Titik. Itu apabila dengan syarat si magnet ini tidak error, maka kita bikin panjangnya ini di bawah 16, maka akan ketemu dari penyakit deriknya itu akan hilang total. Oke, dengan syarat magnet ini tidak rusak arusnya loh ya, seperti yang Lek Mono dijelaskan di depan tadi. Oke, di sini bisa kita perhatikan ya teman-teman. Di sini saya Lek Mono dekatkan dulu dari kamera ini. Bentar. Di sini kalau kita lihat, di sini dipotong, dikurangin, tambah ke sini, digeser-geser lah intinya. Tetapi dia itu akan tetap menderik. Kenapa? Yang pertama, ingat CDDC itu tonjolan pickupnya ini, tembak sensornya ini harus lebih tepat daripada AC. Maksudnya seperti ini. Misalkan AC itu geser jarak setengah mili, gesernya jarak setengah mili itu tidak akan ada masalah, ya. Tetapi kalau DC ini geser setengah mili, motor ini akan bermasalah. Ya, masalahnya bagaimana Lek? Bisa berebet, bisa banyak macam Lek, ya. Tergantung dari kondisi mesin ini sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini top, ya. Di sini kalau menentukan seperti di video-video Lek Mono dari seperti motor CB itu agak susah Lek. Kenapa? Dikarenakan kalau CB ini magnetnya kan di dalam, sehingga kita garis di bagian sini itu lebih mudah, ya toh. Nah, ini untuk memperjelas video ini buat teman-teman, cara sederhananya adalah di sini karena menggunakan CDIGL Pro, Lek Mono tanyakan ada seperti itu, maka kita bikin saja di sini ini harusnya 53, harusnya loh ya. Ini cara Lek Mono loh tapi. Nah, 53 itu jatuh di bagian angka sini. Sebentar. Dipono anu battle linci, Bu. Oke, kita ukur kembali. Di sini jaraknya itu 53. Sebentar, kita ukur dulu 53. Nah, oke. 53. Sebentar. Ini hanya sebagai tanda dulu ya. Nah, di sini adalah 53. Bung. Kita tandain di sini adalah 53 ya. Sebentar. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Di sini 53 ya, Lek. Nah, dari T ini, garis T ini karena nggak kelihatan, Lek. Garis yang aslinya di sini nggak kelihatan. Nah, dari T ini 53. Nah, oke. Dari F, nah harusnya 38, harusnya loh ya. Sebentar, kita ukur dulu. 38 F. Nah, pas ya, Lek. Nah, ini titik yang kita tandain tadi di sini adalah huruf F. Ya, kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Kita dekatkan. Nah, di situ tertera huruf 38 ya. Jadi dari huruf F ini 38, kemudian ke arah huruf T ini adalah 53. Ingat, ini bukan patokan. Ini hanya memudahkan kita untuk mengukur dari lepasnya tonjolan. Dalam artian di sini adalah pickup.
Kemudian di sini adalah tonjolan. Nah, untuk memudahkan ngurutke gitu loh, ngeluruske gitu loh. Nah, ya, ngeluruske dari tembakan pulsernya ini loh. Ini kemana arahnya gitu loh. Untuk memudahkan seperti itu. Nah, apakah jarak 53 dan 38 ini paten? Tidak. Lemono sudah menyebutkan di video 3 tahun yang lalu. Ini manitnya GL Pro, Mega Pro berbeda-beda dari titik garisnya ini. Nah, jadi patokannya seperti itu ya. Jadi berbeda ya. Ini nanti berbeda akan dengan Mega Pro Primo juga berbeda ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya karena sudah ketemu angka tadi yang di sini. Nah, ini harusnya di sini Nah, Lemono jelaskan ya. Kalau masalah angka-angka dan ukuran nanti Lemono agak tidak menjelaskan karena jenengan akan bingung, pasti akan bingung ya. Di sini ini sebenarnya di sini adalah yang kita tindih ini loh, Nah, ini kelihatan ya, kita tindih ini. Nah, saya tak sepeda Nah, kelihatan ya, yang kita tindih ini loh, Nah, ini adalah tindikan kita. Nah, ini adalah tindikan kita. Nah, oke. Di sini harusnya tonjolan paling sini ya, paling di sini loh, ya, paling sebelah kanan sini. Ini harusnya nembaknya di bagian sini loh. Ini adalah batas dari pick up bagian kanan. Dia itu harusnya ini lurusnya di sini. Nah, panjangnya ini kita bikin dia itu sebentar. Kita bikin dia itu enggak 16 tapi 15,7. Ayo. Nah, jadi di sini akhirnya. Sebentar kita tandain dulu. Ini hanya tanda sekilas. Nah, oke. Oke, sudah kelihatan ya, Nah, jadi pickup ini harusnya geser ke sini dengan panjang segini. Dari spidol hitam sampai tindikan kita ini panjangnya segini harusnya. Dan posisinya memang harus di sini. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan yang pertama, kita apabila belum melihat video ini bisa cek video sebelumnya. Kondisi askru yang digunakan kasuk kapal. Nah, oke. Kemudian kondisi dari kubah. Oke, itu yang perlu kita perhatikan. Yang ketiganya, ini lemeran Lemono sudah menyebutkan terlalu besar. Oke. Dan kemudian di sini dibikin 28, ini tidak akan ketemu. Mau digeser ke sini juga tidak akan ketemu, mau digeser ke sini tidak akan ketemu dikarenakan panjangnya terlalu panjang. Kenapa? Karena kebutuhannya ini berbeda. Oke. Jadi seperti itu ya, Nah, sekarang kita potong saja langsung di bagian ini ya. Kita potong saja langsung ya. Kita lepaskan dari magnetnya. Nah, kemudian kita potong langsung saja ya. Nah, kita potong langsung. Sebentar. Ini nanti misalnya nggak nututi dan ngelasnya agak khawatir karena magnetnya sudah tipis, maka nanti kita akan melakukan pembikinan dari tonjolannya ya, atau besi yang plat seperti yang Lemono videokan kemarin ya. Nah, bentar tak deket ke kamera nih dan kita gerinda. Lemono tak gerinda dulu. Oke, sekarang penggerindaannya sudah sesuai dengan tonjolan sampai dengan tindikan yang tadi. Nah, ini kan tindikannya. Nah, ini kan tindikannya tadi sudah kita luruskan toh. Nah, oke. Sekarang arahnya kita arahkan ke sini ya. Sebentar, nanti panjangnya dan akhirnya saya ukurkan kembali ya. Lemono akan memproses. Lemono akan mengusahakan ngelas dulu. Kalau misalnya nggak bisa, nanti terpaksa bikin tonjolan baru ya, dalam artian bikin besi baru plat ditempel ke ya. Saya Lemono proses dulu.
Oke, dan aduh. Sekarang kita cek. Jadi seperti ini. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini itu seperti yang tadi, yaitu 53. Kamera ini tak geser, kita dekatkan kamerane ya. Nah, sebentar. Di sini panjangnya. Nah, saya sabar. Oke, kita dekatkan ya. Oke, dan sekarang ada bengak-bengok dalan wis jan. Yes, rapopo ya, disapa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini tadi Lemono bilang 5,3 50,3 53. Nah, saya sebentar ya. Sebentar kita ukur dulu di sini, yaitu 53. Set. Nah, 53 ya. Ini sedikit makai Lemono rada rusak ya. Dibanting anakku. Enggak masalah ya. Nah, oke, saya sebentar. Oke, ini sudah 53 ya, Lek. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Nah, 53 ya. Nah, ini kita tempelkan di huruf T sini dengan ujung sini. Nah, pas toh? Kelihatan pora? Aduh, lah kok coba sih. Nah, oke. Ini 53. Nah, kelihatan pora? Di sini 53 yang tadi yang kita ukur tadi, di sini pas ya, di sini pas. Di sini juga garis T tadi. Oke. Tak deket ke meneh. Nah, ya 53 ya. Oke, sekarang kita kembali ke bagian sini. Di bagian sini panjangnya. Nah, panjangnya kita rubah ya. Tadi kan piro tadi? 28. Nah, sekarang kita rubah nek piye ngukure iki. Nah, ngene wis ben deket, malah jan ribet men. Nah, oke. Di sini kita perhatikan berapakah panjangnya. Nah, saya tak pegangnya ben bener-bener pas. Nah, oke, sekarang Lemono pegang seperti ini. Magnet kita taruh sini dulu. Kemudian kamera kita perjelas. Nah, oke, jadi panjangnya itu segitu deh. Nggak nyampe 16, dia itu 50. Apa ki kanune ra jelas. Dia itu panjangnya yaitu 15,7. Nah, ki wes pas ya, kelihatan ya. Nah, saya mudah-mudahan kelihatan. Nah. Oke. Kelihatan, Lek. Kelihatan ya. Ini loh. Dia itu nggak nyampe 16, dia itu panjangnya 15,7. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, apakah itu tidak balik standar? Sebenarnya balik standar, cuman kalau standar itu harusnya ini 16 ya. Yang pertama dari banyak faktor, intinya seperti itu ya. Di sini mungkin ada pertanyaan, Lek, apakah ini nanti diselah tidak bandil? Yang pertama. Yang keduanya, apakah selahannya itu empuk, Lek? Di sini Lemono akan menjawab ya sebelum mesin nyala. Yang pertama, di sini nantinya itu bisa bandil, bisa. Kenapa? Dikarenakan di bagian ruangan kompresi yang kita rakit kemarin itu kurang padat. Nah, aku nyebut padat salah meneh, Lek, karena padat hubungannya dengan angka ataupun dengan ukuran. Kalau mempersempit ruang bakar itu beda ya, di Facebook Lemono ada kok. Nah, dia itu postur dari ruang bakar kurang sempit. Nah, sedangkan piston yang kita tata kemarin datar toh. Nah, dia itu kurang sempit. Sempitnya seperti apa? Itu sudah Lemono ulas di bagian video tentang putaran askruk. Nah, di situ Lemono membahas juga di bagian dum piston ini sendiri. Ya, ini kurang dum, pistonnya kurang dum. Lemono tidak menyebutkan kurang padat karena itu nanti akan berbeda persepsi, ya. Dia itu kalau belum lihat video ini bisa cek video kemarin. Dia itu kurang dum bagian tengah, ya. Itu bisa menyebabkan diselah bandil. Yang pertama, yang keduanya adalah
Ini nanti apabila si magnet ini tidak normal, dia itu juga bisa menyebabkan derik kembali apabila tidak normal. Tetapi kalau magnet ini arusnya masih normal, dia akan baik-baik saja dan normal kembali. Oke. Selanjutnya ini nanti saat penyalaan mesin kita harus menyetel karbunya dulu atau menyesuaikan karbu, karena karbunya sak gajah ya. Nah, gedenya segajah. Wih. Oh. Ya. Oke. Dan kita sudahi dulu karena yang pertama knalpot belum jadi ya, kita tunggu video selanjutnya ya. Knalpot belum jadi, kita tunggu. Nah sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang dari magnet dan bak magnete ya. Yang perlu kita perhatikan, nanti Lemono juga akan menjelaskan sedikit demi sedikit di bagian bak magnet ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah kita lem dulu di bagian sini ya. Kita lem dulu di bagian pakinya sini. Nah, kita lem dulu. Nah, di sini bekasnya bocor dari sini ya. Dari bagian sini. Nah, ini bocor. Tapi nanti saja kita proses karena karena di bagian samping ya. Gampang kalau di bagian samping itu ya. Bentar. Karena kan kita juga harus ngetes dari hasil rombakan kita dulu ya toh. Dan yang keduanya Lemono sudah menyebutkan Lemono tetap akan membongkar mesin ini di bagian kope. Nah, kita lem dulu, saya sabar. Oke, dan sekarang karena lem sudah kita lem ya, kita tunggu lemnya agak kering dan kita akan melanjutkan ke pemasangan bagian magnete. Nah, ke bagian magnete sini ya. Impact 14-an Bu. Nah, di sini kan magnet ini bekasnya copot atau bagaimana ya. Ini pernah ambrol pokoknya, entah di bagian spool atau bagian magnetnya ya, karena dari bekasnya ini. Nah, kita rakit. Kita kencengke dulu. Sebelum kita masukkan baut, alangkah baiknya kita ukur dulu dari panjangnya ataupun darinya sini. Serut gitu, berarti oke, masih tingkat aman ya, segitu masih tingkat aman. Jadi kita langsung saja kita kencengke di bagian magnete. Nah, kita kencengke dulu di bagian sini. Jangan cepat. Oke, nah, dan sekarang kita pasang dari bak mesinnya. Oke, setelah Lemono mau pasang, di sini terjadi ada yang aneh, yaitu yang pertama kita perhatikan dulu di bagian sini ya. Nah, kita dekatkan kamera nih. Di sini terjadi oblak, yaitu ke arah ke sini dan ke sini, tetapi bagian unscrew tidak gerak. Nah, oke. Ini kalau dimaju mundurkan, nah, oke, dia itu terjadi goyangan. Ya, sebentar. Nah, tetapi unscrew tidak bergerak. Tandanya apa? Tandanya di bagian as ini tidak senter dengan si magnet ini sendiri. Ini bisa menyebabkan ambrol kembali. Lemono lepaskan dulu dari bagian baute ya. Kita cek dulu. Jangan pantesan kemarin waktu membuka itu kan kita menemukan banyak lem, dan di sini ada bekas dia itu terjadi ambrol juga ya. Ambrol dikarenakan magnetnya ataupun dia itu ambrol dikarenakan sepule, nggak tahu, pokoknya ada bekasnya. Lemono teliti dulu ya. Oke, dan memang betul di sini terjadi yaitu seperti ini. Nah, sebentar.
As ini kita perhatikan dia tidak gerak, tetapi si magnetnya ini gerak. Nah, kelihatan jalik ya. Nah, kelihatan toh. Nah, ini magnetnya ini cetuk seperti itu. Nah, loh. Tetapi as ini diem, nggak gerak sama sekali. Loh, kelihatan jalik ya. Asnya nggak gerak, tapi magnetnya ini gerak. Nah, oke. Nah, ini asnya diem. Asnya diam, tidak bergerak sama sekali. Nah, tandanya si bagian magnet dan asnya ini tidak senter. Oke, sekarang Lemono akan melepaskan dulu dari magnetnya dan kita teliti satu persatu. Atau kalau enggak, kita ganti ringnya ini dengan diameter yang lebih besar dengan tujuan supaya si magnet ini, ringnya ini tidak mentok ke bagian askruk. Ya, sebentar Lemono carikan ringnya dulu. Oke, di bagian sini Lemono beri ring diameternya yang lolos dari askruk ini ya. Kemudian ring yang tadi kita pasang supaya menekan lebih kuat. Ini ringnya apa? Ini ringnya hose coupling ya. Nah, ringnya hose coupling itu loh. Nah, oke. Kita posisikan dia itu benar-benar tengah. Kalau nanti misalnya ini terjadi masih kotak seperti tadi, tandanya kita harus membuka kembali dan memperbaiki dari askruk dan magnete. Karena mau adzan deh. Oke, dan sekarang kita lakukan pengecekan. Nah, hal-hal gila koyo nganceng jan bau barang wis gak sehat. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan kembali. Bentar. Oke, kalau di sini sudah mau kenceng ya, di sini sudah aman. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya untuk lebih meyakinkan kita kencengke manual ya, kita kencengke manual supaya dia itu bener-bener kenceng. Oke, sekarang kita kencengke secara manual ya, kita kencengke secara manual saja. Oke, mudah-mudahan nyampe nih ya. Nah, iya. Nah, ini cara manual dulu Lemono ngencengin dari magnet ataupun membuka dari magnet sebelum ada impact ya. Oke, sekarang kita kencengke sebentar. Di sini nggak nyampe. Oke, dan di sini kencengnya sudah pol ya, Lek. Di sini kencengnya sudah pol. Nah, ini nanti kita nyalakan dulu. Apabila ada bermasalah ataupun bunyi jeblok-jeblok berarti dari si bagian magnetnya ini ya. Ini kalau menurut Lemono aman, tetapi nggak tahu kalau belum dicoba ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kan sepunya kelihatan baru ya. Kemungkinan besar dia itu habis ambrol. Kita pasang dulu. Oke, kita baut. Nah, bautnya seadanya dulu karena bautnya pada ledes kabel ya. Ini mungkin hasil dari perombakan magnet yang tadi ya, buka tutup seperti itu. Tetapi Lemono tidak menyalahkan. Ingat, Lemono tidak menyalahkan sama sekali ya. Nah, karena kreativitas masing-masing ya. Nah, oke. Ini hujan terus di sini hujan loh, hujan itu basah air lah kelihatan toh. Nah, jadi kita kencengke dan kita sudahi. Nah, karena hujan dan yang selanjutnya itu komponennya belum lengkap. Oke, di bagian knalpot juga belum datang ya, nunggu yang punya.
kabeh. Oke. Oke, dan di sini Lemono sudah kancing ya, 1 2 3. Ini bagian bawah del. Jadi sudah kita kancing yaitu 3 baut untuk lemnya supaya lengket, dan kita teruskan besok ya. Dikarenakan sambil nunggu knapote. Oke, ingat Lemono selalu berpesan bahwa penyakit yang sama belum tentu penyebabnya sama. Oke, Lek. Yes, gitu aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.